Langkah bersama kita untuk Indonesia, siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, berpadulah keragaman, bangun bersama-bangsa, kobarkan semangat bangun negeri, bersama kita berkarya di pemerintahan dalam negeri Republik Indonesia. Narasumber kedua nanti kami segera persilakan untuk mempresentasikan materinya. Namun saya perkenalkan terlebih dahulu, Ibu Anita Trastuti. Beliau adalah dosen di program studi bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta. Pendidikan S1-nya diselesaikan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan S2 di University van Amsterdam, Nederland di Belanda, dan pendidikan doktoralnya di Macquarie University, New South Wales, Australia. Dan sekarang beliau banyak berkecimpung di dunia penelitian, banyak sekali karya-karya beliau di dunia penelitian ya, di konferensi internasional, kemudian di workshop, dan juga jurnal-jurnal penelitian. Baik, tanpa berpanjang kata ini karena waktunya sangat berharga untuk kita dengarkan bersama materi dari Ibu Anita. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Andri. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengundang saya dan Prof. Yatmi untuk berbagi pada pagi hari ini, dan saya sesuai rundown kegiatan diberi tugas untuk sharing informasi dan pengalaman terkait dengan penulisan publikasi jurnal ilmiah, Bapak Ibu ya. Nah, di sini slide saya campur ya, ada yang berbahasa Inggris, yang belakang berbahasa Indonesia. Jadi meskipun dalam bahasa Inggris, nanti saya presentasikan juga dalam bahasa Indonesia.
Untuk Bapak Ibu Widya Iswara, apakah ada yang dari pendidikan bahasa Inggris? Baiklah Bapak Ibu, sudah bisa melihat slides dari saya ya? Sudah ya? Ya, Sudah. ya, jadi ini waktunya hanya 1 jam. Saya akan berusaha secepat mungkin gitu, karena lumayan banyak sih sebenarnya mau di cover. Kemarin Pak Andri mintanya sedikit pengenalan juga terkait dengan jurnal internasional, navigasi dan sebagainya sebelum kita masuk pada struktur manuskrip. Jadi presentasi saya pada hari ini dibagi menjadi 2 bagian Bapak Ibu. Yang pertama yang terkait dengan seluk-beluk jurnal internasional dan navigasinya, serta yang kedua adalah struktur manuskrip ya. Jadi Bapak Ibu, saya rasa menjadi seorang Widya Iswara juga harus menulis Bapak Ibu ya. Sudah menjadi kewajiban Bapak Ibu Widya Iswara juga untuk publikasi jurnal. Nah, sekarang keterampilan apa yang diperlukan untuk menulis publikasi, dan publikasi yang baik itu dilahirkan dari penelitian yang baik Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu meneliti itu diusahakan didesain dengan baik ya, direncanakan dengan matang sehingga nanti hasil luarannya itu dapat dipublikasikan, tidak sekedar formalitas ya. Jadi bisa menghasilkan publikasi yang dapat diterima oleh jurnal internasional misalnya. Kalau jurnal nasional ya minimal jurnal Sinta 1 atau jurnal Sinta 2 ya, dengan seleksi review yang tidak kalah ketatnya dengan jurnal internasional. Nah, keterampilan yang perlu kita miliki untuk bisa meneliti dan menulis ya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mampu mengevaluasi secara kritis jurnal-jurnal yang menjadi target tujuan publikasi Bapak Ibu nanti kemana. Jadi harus tahu navigasinya, alamat jurnalnya, jurnal-jurnal yang relevan di bidang Bapak Ibu itu harus tahu. Tidak hanya jurnal lingkup nasional, tapi harapannya Bapak Ibu mampu menulis juga menuju ke jurnal internasional. Kalau pertanyaannya adalah saya kan nggak bisa bahasa Inggris, gimana Bu? Nggak apa-apa, Bapak Ibu cukup menyiapkan draft manuskrip dalam bahasa Indonesia dengan struktur manuskrip yang standar yang dapat diterima di jurnal internasional. Nanti kemudian Bapak Ibu tentunya menghadirkan jasa penterjemahan ya, membayar tentunya, menghadirkan jasa penterjemahan dan proofreading sehingga manuskrip dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu itu dapat ditransformasi menjadi manuskrip dalam bahasa Inggris. Ya, kalau struktur manuskripnya itu sudah sesuai dengan standar internasional, maka itu tidak menjadi halangan ya Bapak Ibu, bahasa itu tidak menjadi halangan. Kemudian yang kedua adalah critical navigating. Ini kaitannya dengan yang pertama. Jadi Bapak Ibu harus mampu menavigasi sumber-sumber pustaka yang relevan dan berkualitas ya. Jadi navigasi Bapak Ibu kira-kira mengandalkan apa selama ini mesin navigasinya? Apakah Google Scholar atau apa? Ya, jadi banyak ya nanti mesin-mesin navigasinya Bapak Ibu. Ini apakah cukup didengar sekarang volumenya? Cukup jelas Ya. Ibu. Ya, nanti di bagian slide paling bawah itu nanti ada alamat-alamat database yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menavigasi referensi-referensi yang berkualitas. Kemudian ada critical extensive reading, critical academic reading ya. Jadi keterampilan membaca Bapak Ibu secara kritis dan keterampilan menulis secara kritis itu sangat menentukan kualitas publikasi Bapak Ibu nantinya. Tentunya tidak cukup ya membahas strategi atau teknik membaca secara kritis, menulis secara kritis, karena ini waktunya hanya 1 jam. Nanti saya silakan merancang kegiatan lain Pak Andri, sama seperti Profi tadi kalau mau ada lanjutan, misalnya critical academic reading atau critical academic writing nanti bisa diagendakan sebagai follow up-nya. Kemudian pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan mendesain penelitian Bapak Ibu. Jadi research methodology in action ini adalah bagaimana Bapak Ibu mendesain penelitian Bapak Ibu. Jadi pengetahuan kita yang terkait dengan research methodology itu perlu dipraktekkan Bapak Ibu, dan pengetahuan praktis ya untuk bisa memahami research methodology in action itu
Bapak Ibu bisa dapatkan dari jurnal-jurnal penelitian Bapak Ibu. Jadi mengapa ketika kita melakukan penelitian atau menulis disertasi misalnya, sumber utama kita itu harus jurnal artikel Bapak Ibu. Mengapa? Buku itu sebenarnya secondary references ya. Primary references yang Bapak Ibu harus baca itu adalah jurnal-jurnal penelitian. Mengapa sumber utama dari penelitian kita atau penulisan disertasi kita atau penulisan publikasi kita itu adalah jurnal-jurnal artikel ya. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Mungkin kalau jurnal itu di launching dengan jurnal itu kan karena juga hasil penelitian Ibu Anita. Saat hasil penelitian itu sudah selesai resmi, kemudian di dalam buku itu muatannya jurnal wadahnya. Jadi jurnal itu hasil dari penelitian. Mungkin seperti itu Ibu, mengapa harus jurnal? Kalau seandainya dalam buku kan konsep teori dari para sarjana yang mungkin belum diakui tentang keberadaan atau uji kebenarannya, hanya merupakan sebuah pendapat. Tetapi jurnal itu hasil penelitian. Mungkin demikian Ibu. Ya, ya betul. Salah satu alasannya memang seperti itu ya Ibu Muji dan Bapak Ibu yang lain. Jadi karena kita perkembangan keilmuan yang paling cepat itu diakomodasi oleh jurnal-jurnal penelitian. Jadi penelitian yang sudah dipublikasikan dalam sebuah jurnal itu belum tentu dibukukan oleh penulisnya, tapi hasil penelitiannya sudah ada di dalam jurnal penelitian itu. Jadi empirical findings dan perspektif argumen yang Bapak Ibu bisa sitasi menjadi sebuah sintesa argumen dan sintesa argumen untuk memperkuat publikasi Bapak Ibu itu bisa langsung diadopsi dari jurnal-jurnal penelitian. Nah, hasil-hasil penelitian, empirical findings-nya, kemudian klaim atau argumen dari penulisnya, itu Bapak Ibu bisa kombinasikan dengan sintesa-sintesa dari buku tentunya. Jadi ada perkawinan, penggabungan teori empiris di dalam hasil penelitian dan teori formal yang ada di dalam buku-buku yang ditulis oleh ahli-ahlinya. Nah, itu alasannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah time and writing management. Jadi memang kalau Bapak Ibu ingin menulis ya, seperti yang tadi Profi sudah citasi kutip dari Pramudia Anantatur itu sangat tinggi filosofinya. Jadi kalau kita nggak menulis itu nama kita memang tidak ada dalam sejarah. Jadi Bapak Ibu sudah harus menulis, paling tidak nama Ibu tuh muncul, Bapak Ibu tuh muncul di dalam Google ya. Kalau kita googling nama Ibu Muji Estiningsih itu muncul nggak karya-karya tulisnya ya di dalam Google. Nah, jadi untuk itu kita harus mendedikasikan waktu dan menulis manajemen waktu dan menulisnya. Bapak Ibu bisa merefleksikan kira-kira waktu yang paling enak buat saya untuk menulis itu kapan? Apakah pagi hari sebelum subuh atau justru malam ya sebelum benar-benar ngantuk dan sebagainya. Itu terserah Bapak Ibu. Kemudian writing to correspond with editors itu nanti kalau Bapak Ibu sudah sampai pada tahapan menulis publikasi ya, mensubmitnya, mengumpulkannya, mengirimkannya ke jurnal tujuan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban dari editor dan menjawab ya respon dari editor itu juga perlu keterampilan sendiri Bapak Ibu ya, perlu keterampilan sendiri bagaimana teknik menjawab atau merespon hasil review dan hasil penilaian dari editor. Kemudian yaitu tadi mengirimkan respon kita kepada editor dan reviewer. Jadi komentar-komentar mereka itu kita respon seperti apa. Sehingga para reviewer itu dan editornya merasa yakin bahwa hasil review itu sudah diakomodasi dengan baik ya. Kalau memang dianggap layak maka manuskrip kita itu akan dipublikasikan oleh jurnal tersebut ya. Gitu. Nah, kemudian readers and writers as lifelong learners. Jadi Bapak Ibu memang kalau kita menulis itu sebenarnya kita ditempa untuk menjadi seorang pembelajar seumur hidup ya. Kita harus membaca. Menulis itu nggak mungkin kalau kita tidak membaca. Yang mau ditulis apa? Mati gaya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis disertasi atau tesis pasti harus banyak membaca, mensintesa, memahami dulu ya. Jadi taksonomi Bloom yang levelnya sudah sampai pada tahap
mengaplikasikan dan creating dan mengaplikasikan itu memang benar-benar diaplikasikan ketika kita menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi perlu passion Bapak Ibu. Jadi menulis itu perlu passion, seperti tadi Prof. Yatni bilang juga ya, perlu ada giroh kalau bahasa Islamnya, ada semangat gitu, bahwa kalau dalam bahasa Inggrisnya mindfulness. Mindfulness itu di pikiran kita itu sudah teragendakan, oh ya saya menulis ini tahun ini, saya mau menulis ini tahun depan dan sebagainya. Jadi itu mindfulness, passionnya ada. Kemudian perseverance itu ketetapan hati untuk bisa berkomitmen ya. Perlu komitmen Bapak Ibu, karena kalau hanya menjadi angan-angan ya nggak akan terwujud juga. Rencana tanpa action yang jelas itu nonsense. Kemudian mentorship, nah itu Bapak Ibu perlu berkolaborasi dengan penulis-penulis yang sudah berpengalaman. Bapak Ibu misalnya bisa mengajak kolaborasi dengan saya, misalnya Prof. Yatni misalnya. Jadi bukannya saya merasa sudah berpengalaman, enggak, tapi paling tidak mungkin adalah beberapa karya yang sudah saya tulis sehingga saya cukup percaya diri untuk berkolaborasi dengan yang lain begitu. Nanti saya tunjukkan karya saya yang terbaru Bapak Ibu. Ini saya stop sharing dulu ya, hanya informasi aja. Ini saya coba share karya. Nah, ini buku saya yang terbaru Bapak Ibu. Sudah melihat belum ya? Sudah Bu. Designing English. Iya, ini saya dengan Prof. Suarsi Madia dan pembimbing disertasi saya ketika S3 yaitu Dr. Philip Chappell. Kalau Bapak Ibu dari backgroundnya pendidikan bahasa Inggris mungkin bisa beli buku ini, bukannya saya promosi ya, karena buku ini itu terkait dengan pembelajaran berbasis teks yang saat ini kita ajarkan, yang kita laksanakan. Jadi kalau pembelajaran bahasa Inggris tidak tahu pembelajaran berbasis teks itu gurunya mau ngajar apa. Nah, di Indonesia saya rasa pembelajaran berbasis teks buku yang menampilkan banyak contoh ya dari desain sampai praktisnya itu belum ada. Itu sebabnya saya menampilkan buku ini secara praktis. Kami ya menampilkan buku ini secara praktis karena memang buku ini didedikasikan untuk guru. Buku ini nggak jelimet-jelimet ya, maksudnya sangat praktis ya, teorinya nggak banyak tapi lebih banyak contoh. Nah, tergantung target marketnya untuk siapa. Ini karena untuk guru dan calon guru, maka memang didesain isinya itu tidak terlalu seperti buku ilmiah yang memang sangat daki-daki teorinya. Teorinya sangat kita coba praktis sepraktikal mungkin. Nah ini untuk artikelnya ini yang baru terbit tahun ini Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah setahun yang lalu, tapi prosesnya memang lama kalau publikasi untuk bisa sampai tembus ke jurnal internasional. Ini dari IJAL ya, Indonesian Journal of Applied Linguistics, Q2 Bapak Ibu, Q2. Untuk statusnya adalah kuartilnya 2, STR-nya 0,30 ya. Jadi cukup tinggi juga kalau untuk bidang humaniora. Nah ini apa yang ada di buku itu sebenarnya framework-nya dari hasil penelitian ya, yang sudah saya tuliskan di sini. Ya, kemudian dijabarkan dalam buku tersebut. Jadi konstruksinya secara singkat kami jabarkan di dalam jurnal ini ya, framework-nya. Kemudian untuk elaborasi contoh-contoh lebih lanjut tentunya ada di dalam buku tadi. Nah itu sebabnya seperti yang tadi Prof. Yatni kemukakan, karya Bapak Ibu itu dalam bentuk tesis atau apapun ya, penelitian itu Bapak Ibu bisa diseminasikan dalam berbagai bentuk. Ya dalam bentuk buku maupun dalam bentuk jurnal ilmiah semacam ini, dan Bapak Ibu bisa kirimkan ke jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Nah sudah ya. Kemudian consultation, kemudian co-authorship with experienced writers. Jadi Bapak Ibu bisa intinya bekerja sama dengan kolega lain yang Bapak Ibu anggap sudah mempunyai banyak pengalaman, ya sehingga Bapak Ibu tidak bekerja sendirian gitu. Nah, where to publish ya, Bapak Ibu harus mengenal tempat-tempat untuk mempublikasikan karya Bapak Ibu ya, jurnal artikel Bapak Ibu. Jadi bisa publishers yang memang sudah terkenal ya, publishers jurnal seperti kalau di internasional ada Sage, ada Taylor and Francis dan sebagainya, editorial board dalam bentuk editorial board, kemudian issue publications, quality
of publish. Jadi ketika kita akan mengirimkan artikel kita, maka Bapak Ibu perlu mengetahui hal-hal ini ya. Publishernya siapa, kemudian editorial boardnya siapa aja, issue publicationnya apa, kemudian Bapak Ibu bisa nengok atau ngintip dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan oleh jurnal itu, seperti apa kualitasnya, layoutnya Bapak Ibu. Jadi kalau jurnal abal-abal itu banyak Bapak Ibu, predatory journals namanya. Jadi Bapak Ibu jangan terjebak dengan undangan-undangan menulis dari predatory journals ya, jurnal predator. Mereka hanya ingin uangnya Bapak Ibu aja, tapi kalau misalnya mereka menjanjikan review prosesnya hanya dalam waktu 2 minggu, itu jelas bukan jurnal yang asli ya, itu fake journals, itu adalah predatory journals. Jurnal yang peer reviewed ya, peer reviewed journal itu nggak mungkin 2 minggu ya, paling tidak memakan waktu 2-3 bulan Bapak Ibu. Kenapa lama? Karena reviewer dari jurnal yang di peer reviewed ya, peer reviewed journals itu tidak dibayar Bapak Ibu. Jadi profesor-profesor yang expert-expert di bidang masing-masing, ketika mereka diminta kesediaannya menjadi reviewer dari jurnal tertentu, itu nggak dibayar oleh jurnalnya. Jadi berbasis kebaikan hati dari para ahli itu. Itu sebabnya maka editor tidak akan mengirimkan artikel Bapak Ibu jika tidak lulus screening awal dari editornya. Karena mereka tidak mau membuang waktu dari para reviewer mereka. Nah, kemudian ada abstracting and indexingnya. Bapak Ibu harus ngecek ini indeksnya berapa, Q berapa, SGR-nya berapa, dicek di Scopus Preview, dicek di Simago dan sebagainya. Kemudian peer review prosesnya berapa lama, kemudian apakah ada submission fee-nya, apakah ada APC namanya, admission processing fee-nya, ya charge ya. Beberapa jurnal meskipun ada APC itu APC-nya tidak mahal Bapak Ibu, masih sekitar 4 juta, 5 juta, itu normal ya, karena memang beberapa jurnal seperti IJAL misalnya, itu kan memerlukan biaya untuk mengelola jurnalnya, jadi mereka perlu membayar tim layoutnya dan sebagainya ya. Kalau dulu kan gratisan juga kasihan ya, maka beberapa jurnal memutuskan untuk menarik APC. Kemudian beberapa jurnal di lingkungan Taylor and Francis pun juga ada APC-nya. Bukan berarti kalau ada APC itu adalah predatory journal ya. Tapi memang kebanyakan predatory journal itu selalu memungut biaya. Tapi tidak semua jurnal yang memungut biaya itu adalah predatory journal. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar teliti melihatnya. Kemudian ada open access option, kemudian ada complimentary copy, ada solicited contributions. Ya, ini beberapa hal yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam sebuah jurnal ya. Ketika Bapak Ibu ingin melihat, saya ingin mengirimkan artikel saya pada jurnal yang mana ya. Paling tidak Bapak Ibu bisa melihat ini ya, editorial board-nya dan quality of published articles-nya, dan yang paling penting adalah abstracting and indexing-nya apa ya. Nah, untuk melihat indeksnya bisa dilihat di Simago ini ya Bapak ya. Ini www.simagogr.com. Bapak Ibu bisa ketik nama jurnalnya di sini. Misalnya tadi Indonesian Journal of Applied Linguistics. Kemudian di enter gitu ya. Terus nanti muncul aims and scope-nya apa. Terus Q-nya berapa, SGR-nya berapa. Jadi kalau di dalam Simago ini tercantum, statusnya juga dilihat. Bisa dilihat ini continued atau sudah discontinued ya. Kalau jurnalnya itu sudah discontinued, maka Bapak Ibu sudah nggak usah ngirim lagi ke jurnal itu, karena jurnal itu tidak lagi diindeks oleh Scopus ya. Artinya oleh Scopus sudah di drop jurnalnya, tidak masuk lagi dalam indeks Scopus ya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu lihat di Scopus Preview semacam ini. Ini andalan saya juga kalau mau lihat jurnal. Jadi selalu saya lihatnya di Scopus Preview dan Simago ya. Scopus Preview-nya ini misalnya RELC Journal. Ini nanti bisa kita lihat SGR-nya berapa dan sebagainya. Site score-nya berapa ya. Kemudian apakah masih continued atau sudah discontinued. Itu statusnya yang paling penting. Kemudian bisa juga di ESCI dan SCI, ini sudah kelas tinggi ya, SCI. Kita biasanya di Indonesia masih bermain di Liga Scopus ya. Kalau sudah SSCI ini biasanya Web of Science ini
Thomson and Reuters ini udah kelasnya sebenarnya di atasnya Scopus ya. Ini jurnal-jurnal yang benar-benar top Q1 ya. Q1 kelas dunia, Q2 tapi juga udah kelas dunia ya. Jadi Q2-nya IJAL misalnya atau Q2-nya Q3-nya Q2-nya Thailand misalnya. Jadi jurnal di lingkup Asia Tenggara misalnya itu Q2-nya jurnal di lingkup Asia Tenggara belum tentu kualitasnya sedibanding Q2 di lingkungan misalnya jurnal dari Eropa misalnya. Jadi memang kelasnya berbeda-beda meskipun Q-nya itu sama Bapak Ibu ya. Web of Science ini juga nanti saja Bapak Ibu ya. Jadi untuk sekedar informasi saja, tapi Bapak Ibu nanti bisa cek yang Scopus saja. Nah ini juga di Linguist ini Bapak Ibu bisa juga ngecek kualitas dari jurnalnya. Nanti bisa di search ya. Kemudian tipe-tipe jurnal artikel ini banyak Bapak Ibu, ada original research paper, ini adalah jurnal penelitian, kemudian textual research paper, ada position atau review, atau conceptual paper, ada meta-analysis atau systematic atau scoping review paper, ada short communications atau brief atau research notes atau in progress paper, ada best practice atau classroom atau pedagogical atau innovative practice atau teaching tip paper, kemudian ada visual essay, ada poetry atau interview with expert paper, ada commentary atau readers response paper, dan ada book review paper. Jadi setiap jurnal itu menawarkan jenis artikel yang berbeda-beda, tapi pada intinya hampir kebanyakan jurnal itu selalu ada original research paper dan meta-analysis atau systematic review paper. Ya, kemudian best practice paper juga ada juga, dan yang ini book review paper. Jadi paling tidak ada 4 itu ya Bapak Ibu di dalam sebuah jurnal itu. Yang saya amati yang selalu ada adalah original research paper, kemudian systematic review paper, best practice paper, dan book review paper. Beberapa jurnal ada juga yang mengakomodasi misalnya conceptual paper, ada juga yang mengakomodasi itu. Yang mengakomodasi commentary atau readers response paper. Jadi tergantung opsi-opsi dari jenis artikel yang disediakan oleh masing-masing jurnalnya. Bapak Ibu bisa cek di jurnal tujuannya. Nah, Bapak Ibu, hal yang pertama yang Bapak Ibu perlu cek ketika akan mengumpulkan sebuah manuskrip adalah aims and scope-nya. Jadi Bapak Ibu perlu mensinkronkan manuskrip Bapak Ibu, apakah isi substansi dari manuskrip Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan aims and scope dari jurnalnya. Misalnya area penelitian Bapak Ibu ada di sekitar misalnya higher education. Jadi Bapak Ibu perlu mengenali research area-nya apa. Penelitian Bapak Ibu tuh masuk pada umbrella research area apa. Nah, research area itu Bapak Ibu lihat di aims and scope-nya, apakah ada misalnya research area itu ada curriculum development, ada teaching methodology, ada materials development kalau bahasa Inggris ya, ada juga higher education ya, policies and practices misalnya dan sebagainya. Jadi ini dilihat di sini ya, higher education policy, kemudian institutional management and performance, teaching and learning, the contributions of higher education to society and the economy. Jadi ini adalah scope dari jurnal itu. Nah, Bapak Ibu membuat sebuah judgment apakah substansi dari Bapak Ibu itu masuk pada substansi yang ditawarkan, scope yang ditawarkan oleh jurnal tersebut. Ya. Nah, ini contoh lain ya, misalnya di sini. Ya, concern primarily with teachers, teaching, and or teacher education. Jadi nama jurnalnya adalah Teaching and Teacher Educations. Tentunya di bidang ini ya, teachers, teaching, and or teacher educations ya. Jadi focuses on early childhood through high school or secondary educations, teacher preparations, along with higher education concerning teacher professional development and or teacher educations. Jadi ini fokus atau scope dari jurnal ini adalah early childhood ya, pendidikan dini ya, pendidikan dini melalui high school atau secondary educations,
kemudian teacher preparations, kemudian professional development, dan teacher educations. Nah, ini scope-nya seperti itu. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu ya untuk menentukan aims and scope-nya. Nah, kemudian publisher-publisher kenamaan yang Bapak Ibu harus kenal ya, macam-macam, misalnya ada Brill, ada Cambridge University Press, ada Emerald, ada Elsevier, ada John Benjamins, ada John Wiley and Sons, ini Wiley Library itu ya, ada Oxford University Press, ada Peter Lang, Greta Moulton, Routledge, ini Taylor and Francis ya, ada Sage, Springer, and so on. Dan ini contoh publisher-publisher kenamaan di dunia ya. Kalau kita mengirimkan manuskrip kita pada salah satu jurnal yang dikelola oleh Taylor and Francis ya, misalnya kita masuk database Taylor and Francis, itu sudah pasti jurnalnya itu jurnal kredibel. Meskipun misalnya jurnalnya Q3, nggak apa-apa, jurnal Q3 tapi skalanya dunia gitu. Jadi demanding juga meskipun Q3, dan yang paling penting dikelola oleh Taylor and Francis, jurnal itu sudah masuk pada jurnal yang kredibel, karena nggak mungkin Routledge atau Taylor and Francis itu mengelola jurnal yang abal-abal ya. Mereka nggak mau ya. Mereka semua jurnal yang dikelola itu sudah dipastikan jurnal yang rankingnya itu Q1, Q2 ya sampai dengan Q3 ya. Tuh. Sampai sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke navigating ya, menavigasi referensi-referensi yang berkualitas. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan. Bu Anita, selamat siang, salam kenal. Iya, selamat siang, salam kenal juga Ibu. Ibu siapa ini? Oh, saya Anggra. Iya, Bu Anggra. Ya. Bu Anita, sebenarnya ini loh, kalau masalah jurnal predator itu dari dulu saya selalu menggelitik ya. Karena kemarin di 2021 itu ada hasil penelitiannya yang peneliti dari Kazakhstan itu kalau Indonesia itu peringkat 2 gitu. Setelah penelitiannya saya cek dari ini dari Bapak Maceks ya. Bapak Maceks ini dari mana? Jadi memang kalau dibuka data penelitiannya itu di tahun 2021 Indonesia kan peringkat 2 dunia kalau untuk publikasi artikel pada jurnal predator yang terindeks Scopus. Ini kan berat ya, jadi udah terindeks Scopus tapi dia predatory. Padahal sebenarnya kan ketika bayangannya kita sebenarnya ya, ketika itu sudah terindeks Scopus sendiri itu sudah punya filternya sendiri gitu. Tapi ternyata Scopusnya enggak. Ini kan sebenarnya saya rasa akibat dari Kemenristek-Dikti yang memang mendorong kita yang mau lulus S2 buat nulis atau mau lulus S3 harus nulis masuk di jurnal kayak gitu-gitu. Cuma ini semakin menggelitik juga ketika kemarin saya tuh kebetulan ikut kelasnya Systematic Literature Review di Psikologi UGM. Walaupun habis itu saya pusing banget ya, wah ini ternyata ini banget ya, susah gitu kalau menurut saya kayaknya nggak praktis gitu Systematic Literature Review. Tapi ikut kelasnya lumayan tuh, kelasnya sekitar 6 bulan. Nah itu saya tanya juga ke narasumbernya, loh how do you know gitu semua yang jurnal yang masuk dan akan dimasukkan ke Systematic Literature Review itu bukan jurnal predatory. Ternyata jawabannya saat itu memang jadi aplikasi yang tersedia untuk mengolah itu juga tidak bisa membedakan itu jurnal predatory atau tidak. Bahkan dari narasumber yang saat itu memang beliau disertasinya juga pakai Systematic Literature Review, dia bilang, saya juga bingung ya kadang-kadang dengan yang dimaksud dengan jurnal predatory. Padahal beberapa jurnal predatory itu kalau saya iseng buka, tulisan-tulisannya itu bahkan kadang lebih bagus daripada yang tidak predatory gitu loh. Nah itu, jadi akhirnya kan SLR itu, Systematic Literature Review itu mengesampingkan itu gitu. Jadi nggak bisa bedain, pokoknya kalau ada kata kuncinya keluar ya itu masuk gitu. Jadi makanya ini soal predatory ini menurut saya menggelitik sih Bu Anita sampai sekarang ya. Jadi Scopusnya sendiri juga enggak punya filter sendiri, aneh banget. Terus setelah itu kita kadang cari jadi
dulu di pelatihan-pelatihan saya sebelumnya saya juga lihat dikasih nih website buat ngecek jurnalnya predatory apa enggak gitu. Kalau udah di situ nggak ada, berarti itu bukan predatory. Iya, tapi ternyata beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian itu masuknya predatory. Jadi, tapi kalau sebenarnya kalau saya ngelihat dari sisi angka kredit ya, iya, ini tutup mata ini sebenarnya. Dia nggak ngecek tuh predatory apa enggak, karena kita yakin bahwa perjalanan menuju ke jurnal nasional terakreditasi maupun apalagi yang internasional terakreditasi itu perjalanannya sendiri sudah berat gitu. Jadi tidak semudah itulah. Nah, mungkin kalau dari pengalamannya Bu Anita nih yang udah submit ke jurnal Q1, Q2 kayak gitu, mungkin bisa di-sharing ya, maksudnya pengalaman-pengalaman semacam itu. Nah, mungkin kalau saya malah pernah ngalamin ini sih, Bu Anita ya. Jadi saya pernah nulis gitu di International Conference, tiba-tiba saya dihubungi nih sama jurnal yang tempatnya ada di New York saat itu, dan saya nggak tahu, dia maksa banget nih. Nah, terus setelah itu ngirimin, nanti kalau bayar segini, dia langsung publish. Nah, saya rasa kalau yang itu udah kelihatan banget ya predatory. Tapi ini saya bilang secara sistem sendiri ya, maksudnya Scopus sendiri juga nggak punya sistem karena ternyata hasil penelitiannya tadi juga, oh ya lah wes di indeks Scopus ya predatory. Jadi hal-hal semacam itu, mungkin Bu Anita pernah mengalami hal semacam itu enggak gitu loh. Jadi udah melulu yakin banget ini terindeks Scopus tidak predatory, ternyata gitu. Ya. Makasih Bu Anita. Ya, makasih Bu Anggra untuk pertanyaannya. Ya, ini fenomena yang memang terjadi saat ini ya Bapak Ibu, yang tadi dikemukakan oleh Bu Anggra. Itu sebabnya ini tadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus punya keterampilan ini, critical evaluations of journal profiles. Ini nomor 1 itu, critical evaluation of journal profiles. Memang Bapak Ibu dituntut untuk benar-benar cek dan recheck, ini jurnalnya abal-abal atau jurnal beneran gitu ya. Sebenarnya jurnal abal-abal itu banyak, sebenarnya gampang dikenali ya jurnal abal-abal itu. Pertama, jurnal abal-abal itu selalu biasanya menyasar penulis-penulis yang pemula. Saya termasuk sasaran yang mereka sering kirimin email seperti tadi Bu Anggra bilang ya. Ketika kita sudah ikut international conference ya, kemudian kita misalnya sudah publish di mana gitu ya. Itu email kita tuh udah ada di dunia maya Bapak Ibu. Email kita udah ada di dunia maya dan mereka bisa temukan dengan mudah. Mereka langsung sebar banyak email ke penulis-penulis pemula itu. Dan biasanya setelah membaca karya Anda di ini kita menyimpulkan bahwa Anda di bidang expert di bidang ini, maka kita mengundang Anda untuk mengirimkan manuskrip di jurnal kita. Itu selalu pemulanya seperti itu. Nah, itu sebenarnya kebanyakan adalah jurnal abal-abal Bapak Ibu, predatory journal. Bisa dilihat kemudian alamatnya, websitenya, kemudian contoh-contoh artikel yang diterbitkan. Nah, biasanya jurnal abal-abal itu kan hanya memperdulikan uang. Mereka tidak memperdulikan substansi yang ada di dalam jurnal itu. Ya, kalaupun mereka terima, ya mereka hanya reviewnya itu review superficial. Misalnya bahasanya kurang ini, kalimatnya kurang ini, gitu. Jadi tidak ada substansi yang review substansi, nggak ada. Reviewnya tuh masalah layoutnya, formatnya, bahasanya dan sebagainya. Dan kalau sudah dibetulkan, ya apapun pembetulannya itu bisa langsung dipublikasikan ya, sepanjang kita mampu mau membayar. Nah, itu Bu Angga. Jadi yang pertama itu, yang kedua itu bisa dilihat dari kualitas publikasinya. Jadi biasanya contoh-contoh jurnal yang dipublikasikan, artikel yang dipublikasikan di jurnal abal-abal itu layoutnya nggak teratur ya, messy, nggak konsisten. Jadi misalnya fontnya ada yang macam-macam, kemudian format judul gitu macam-macam. Jadi dilihat dari formatnya aja nggak nice ya, tidak rapi, messy ya. Jadi itu kelihatan banget tidak ada professional proofreadingnya atau tidak ada professional layouternya gitu. Nah, yang ketiga adalah mereka menjanjikan proses review yang cepat, 2-3 minggu itu biasanya yang mereka janjikan cepat review proses ya, quick review proses itu nonsense, nggak ada. 2-3 minggu tuh mana ada reviewer kaliber yang expert di bidangnya mau mereview 3 minggu, karena kan mereka nggak dibayar juga, mereka punya banyak kerjaan. Mereka itu adalah dosen-dosen juga di luar negeri, ahli-ahli itu kan, mereka punya tanggung jawab yang besar juga. Jadi
berbasis kebaikan hati, biasanya 3 sampai 4 bulan, bahkan 6 bulan itu biasanya kita baru dapat kabar dari editornya. Editor dalam waktu sehari bisa merespon, iya ini kita evaluasi dan sebagainya, nanti kalau sudah oke kita submit ke reviewer. Nah nanti hasil dari reviewer itu bisa 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, tidak mungkin dalam waktu mingguan, apalagi cuma seminggu sampai 2 minggu. Kemudian yang ketiga itu Bapak Ibu bisa menuliskan, bisa menemukan kalau dalam bahasa Inggris ya, bisa menemukan banyak sekali kesalahan-kesalahan penulisan grammar dan sebagainya di dalam manuskrip yang sudah diterbitkan. Jadi kalimatnya amburadul juga, oh ternyata kayak gini diterbitkan. Nah, berarti memang tidak ada review yang ketat gitu ya, tidak ada review yang ketat. Jadi memang cuma pura-pura aja reviewnya. Ya. Jadi itu beberapa indikator jurnal predator. Bu Anggra dan Bapak Ibu. Kalau masalah membayar, tidak semua jurnal yang membayar itu jurnal predator ya, tidak semua. Ya, beberapa jurnal yang bagus, bahkan sekali bertele emphasis juga memberikan APC ya, Admission Processing Charge. Ya, jadi kita perlu ini tadi, Critical Evaluation of Journal Profiles. Nah sekarang kalau Scopus itu, sebenarnya Scopus sudah semakin ketat ya Bu Anggra ya. Tiap tahun itu Scopus mengevaluasi kualitas jurnal. Nah, tiap tahun kita bisa melihat ya update dari Scopus itu apakah jurnal ini sudah discontinued atau masih continue. Itu selalu setiap tahun di Scopus Preview, Bapak Ibu silakan cek nanti ya. Itu ada status dari masing-masing jurnal yang dikelola oleh Scopus, apakah masih continued ataukah sudah discontinued oleh Scopus. Jadi meskipun dulu Scopus memang terkenalnya apa aja bisa masuk ya, apa aja bisa diindeks oleh Scopus, tapi saya rasa sekarang Scopus sudah agak ketat karena setiap tahun mereka selalu mengevaluasi kualitas dari jurnal-jurnal, dan saya lihat banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah discontinued tiap tahunnya. Ya gitu Bu Anggra, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada jurnal yang sudah sangat lihai, jurnal predator tapi undercover menjadi jurnal yang tidak predator. Misalnya saya nggak sebutkan sini, misalnya kalau di bidang pendidikan tuh International Journal of Instruction, IG ya, International Journal of Instruction itu menurut saya itu semi predator ya. Meskipun ada proses review, tapi APC-nya itu berbeda-beda. Setiap penulis itu dia kirimin APC yang berbeda-beda. Dan penulis itu diminta mengirimkan APC, itu transfernya itu diminta menuliskannya sebagai bukan APC tapi sebagai gift apa gitu ya. Jadi intinya kayak uang apa gitu, bukan APC intinya. Kan itu aneh ya, misteri. Kenapa editornya memintanya tidak APC tapi uang yang jenis lain gitu ya, dana lain. Nah, dan besarnya berbeda-beda. Ada teman saya yang dicas itu 17 juta, ada yang cuman 10 juta, ada yang 12 juta. Itu beda-beda. Nah, itu kalau menurut saya IG itu sudah semi predatory, meskipun dia ada proses review, tapi reviewnya saya lihat kalau beberapa teman yang terbit di situ itu reviewnya lebih pada kualitas bahasa yang diteropong, tidak substansi sekali. Nah kalau jurnal yang betulan itu, reviewnya benar-benar substansi, semacam kalau seorang supervisor itu mereview disertasi mahasiswa bimbingannya. Ya saya pernah submit di jurnal Q1 meskipun ditolak, tapi saya belajar banyak dari komentar-komentar reviewernya. Saya coba perbaiki lagi paper saya berdasarkan hasil review mereka, dan saya kirimkan di jurnal lain. Ya. Gimana tadi ya? Tadi saya sudah menjawab pertanyaannya Bu Anggra. Kira-kira seperti itu Bu Anggra jawabannya. Apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi? Nanti lagi Bu Anita. Ya. Nah, sampai sini Bapak Ibu kita lanjutkan dengan menavigasi ya jurnal yang berkualitas ya. Sebelum kita sampai pada menavigasi ya, jadi menavigasinya itu sebenarnya terkait dengan how to find relevant literature. Jadi Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan substansi jurnal penelitian yang berkualitas, maka navigasi Bapak Ibu juga harus berkualitas ya. Intinya kalau kita ingin memasak masakan yang bergizi, maka bahan-bahannya juga harus bergizi begitu.
seperti tadi Bu Angga kemukakan bahwa nah di mana Scopus juga seperti itu adanya. Nah, tapi seperti yang saya kemukakan tadi, kita harus mempunyai keterampilan untuk mengevaluasi secara kritis, ya, mengevaluasi secara kritis jurnal-jurnal yang akan kita citasi. Jadi artikel-artikel yang akan kita citasi itu harus berasal dari jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal yang kredibel, supaya bergizi. Yang kita citasi itu bukan dari paper yang nggak jelas gitu. Nah, jadi how to find relevant literature, Bapak Ibu bisa mendapatkan referensi terkait dengan paper-paper yang relevan atau sumber-sumber yang relevan itu dari buku tentunya, kemudian book chapters dan journal articles. Jadi misalnya di bidang saya, misalnya teacher knowledge misalnya. Nah, teacher knowledge itu misalnya big players-nya ada misalnya Johnson misalnya, Johnson. Kemudian siapa lagi? Saya lupa yang paling babonnya itu ada ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari karya-karya big players itu ya. Bapak Ibu harus mengenali ketua-ketua suku atau big players dari bidang Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita intinya nyantrik dulu pada mereka, ngikut gerbong mereka. Jadi big players itu misalnya siapa sih expert yang terkemuka di bidang Bapak Ibu? Satu nama saja. Nanti Bapak Ibu lihat karya-karya dia ya. Dari bukunya, dari book chapters-nya, dari jurnal artikelnya. Bapak Ibu bisa intip nama-nama yang disitasi oleh big players itu siapa. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa menelusuri nama-nama itu ya. Jurnal-jurnal artikelnya Bapak Ibu browsing, navigasi, dan Bapak Ibu download gitu ya. Bapak Ibu baca, terus kemudian dari jurnal-jurnal artikel itu Bapak Ibu bisa melihat lagi daftar referensinya. Bapak Ibu bisa meneliti lagi referensi-referensi itu, mensitasi siapa saja, dan terus semacam itu, sehingga Bapak Ibu bisa istilahnya mengumpulkan literatur yang memang relevan sealiran gitu ya. Sealiran dalam berada di area penelitian Bapak Ibu. Ya, caranya seperti itu. Kemudian navigasi Bapak Ibu bisa mencari artikel-artikel berkualitas dari beberapa database terkemuka, misalnya dari Springer ya. Ini alamat linknya, kemudian dari TIRF, ini juga ada alamat linknya, Science Direct, kemudian dari beberapa universitas Australia ya. Ini ada University of South Australia, Macquarie University juga ada, Macquarie University, kemudian Taylor and Francis, Wiley Library, kemudian ada Emerald, ada Sage, ada Oxford, dan ada Cambridge. Nah, dari link-link ini Bapak Ibu silahkan mencoba nantinya diketik, ini alamatnya di copy paste gitu di internet, kemudian Bapak Ibu coba menavigasi dari misalnya Taylor and Francis ya, mungkin bisa. Jadi Bapak Ibu contoh dari Taylor and Francis ya, contoh dari Taylor and Francis seperti ini. Misalnya Bapak Ibu ketik aja apa bidangnya, coba bidangnya apa, bisa Bapak Ibu kasih contoh. Bu Muji bidangnya apa Bu? Atau Bapak Ibu yang lain? Iya Ibu apa? Bu Muji misalnya ini saya coba mau mencari bidang-bidang tertentu ya. Ibu bidangnya apa? Kalau misalnya Hukum Ibu. Hukum Ibu. Iya, misalnya Ibu meneliti bidang areanya apa? Bisa saya ketikkan di sini. Kemarin itu fungsi pengawasan ombudsman Ibu. Fungsi pengawasan ombudsman. Tergantung kata kunci yang Bapak Ibu ketikkan ya. Jadi kata kunci yang Bapak Ibu ketikkan itu harus mencakup research areanya apa. Jadi research topik ya, topik atau research area Bapak Ibu itu apa. Nanti di sini Bapak Ibu akan menemukan beberapa hitsnya ya. Nah, Bapak Ibu lihat di dalam judulnya ini ya, paling tidak dari judulnya ini kira-kira mana yang relevan, yang terkait ya, yang terkait dulu lah, yang terkait dengan
penelitian Bapak Ibu gitu. Ini banyak sekali hitsnya, yang ada kata kunci administrations dan law di sini ya. Jadi silakan nanti Bu Muji mencermati dari judul-judulnya ini, kira-kira ada nggak yang judul-judulnya itu yang bisa dikaitkan dengan penelitian Bapak Ibu. Kalau misalnya ada, Bapak Ibu bisa klik aja, terus dilihat abstraknya ya, bisa dibaca abstraknya. Dari abstrak itu Bapak Ibu bisa ini ya misalnya dari abstrak ini Bapak Ibu bisa membuat judgement apakah paper ini kira-kira bisa dijadikan rujukan untuk mendukung publikasi Bapak Ibu. Di sini abstraknya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendownload ini ya, terpaksanya kita lewat crackingnya lewat Sci-Hub ya. Bapak Ibu sudah kenal ya Sci-Hub atau belum? Karena kan harus berlangganan ya Bapak Ibu ya. Kalau UNY kan berlangganan Scopus ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada langganan, kan itu harus bayar ya. Nah, berarti Bapak Ibu bisa bukan mencuri ya, apa istilahnya? Bentar. Bisa cracking, ya cracking ya. Di sini Bapak Ibu sudah bisa ngelihat kan Bapak Ibu ya Sci-Hub ya. Sudah ya, sudah bisa lihat ya Sci-Hub ya. Sudah Bu. Ya, tadi di OI-nya kan saya copy, kemudian di kopas di sini ya. Kemudian Sci-Hub-nya alamatnya ini Bapak Ibu, Sci-Hub sci-hub.se. Terus ini langsung diklik aja. Nah, nanti muncul. Nah, ini muncul artikelnya, terus Bapak Ibu download aja. Download. Nah, ini sudah muncul. Kita sudah punya artikel ini ya, memang sih nyuri ya. Tapi kan alat curinya ada di internet, jadi ya mau gimana lagi. Memang ini kucing-kucingan Sci-Hub dengan publishernya. Beberapa alamat Sci-Hub kan sudah diterminate oleh Taylor & Francis juga, oleh Springer juga. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Sci-Hub SE tadi tiba-tiba nggak bisa, maka harus di googling misalnya the newest address of Sci-Hub apa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ketik di Google gitu atau alamat terbaru Sci-Hub. Nanti kira-kira muncul beberapa petunjuk yang muncul di internet. Oh, alamatnya sekarang ini loh. Karena alamatnya itu buka tutup Bapak Ibu, buka tutup ya. Ini sudah beberapa lama ada Sci-Hub yang SE tadi ya, domainnya SE. Tapi siapa tahu nanti kalau pas Bapak Ibu buka ternyata nggak bisa. Nah, itu Bapak Ibu harus mencari alamat Sci-Hub-nya di mana. Nah, itu alat crackingnya di situ. Nah, kalau tidak tracking ya berarti memang Bapak Ibu harus berlangganan. Ya, universitasnya atau lembaga Bapak Ibu harus berlangganan. Paling aman Bapak Ibu bisa mendaftar di Perpustakaan Nasional karena Perpustakaan Nasional kita sudah berlangganan paling tidak database yang bagus ya seperti Taylor & Francis, kemudian ProQuest, kemudian Springer kalau nggak salah juga ada Wiley Online Library juga sudah berlangganan, jadi lumayan lah menurut saya. Perpustakaan Nasional paling tidak andalan saya Taylor & Francis itu ada di dalam Perpustakaan Nasional. Jadi silakan Bapak Ibu nanti mendaftar di Perpustakaan Nasional. Bagaimana kalau Sinta Ibu? Oh Sinta, Sinta itu kan ini ya Bapak Ibu ya, menyimpan database publikasi-publikasi kita gitu ya. Di situ apakah Garuda Bapak Ibu ya? Kalau dari Kemendikbud itu Garuda. Kalau Sinta itu bukan database untuk bisa mengakses jurnal-jurnal begitu sih menurut saya. Sinta itu untuk menyimpan hasil-hasil karya dosen-dosen dan peneliti-peneliti di Indonesia. Kalau Garuda, nah Bapak Ibu bisa akses Garuda, ya, portal Garuda. Dan portal-portal jurnal-jurnal nasional ya, Sinta 1, Sinta 2 dan sebagainya. Ya, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kriteria untuk menyeleksi referensi ini ya Bapak Ibu. Jadi artikel harus dipublikasikan oleh jurnal yang berkualitas, oleh publisher yang berkualitas. Kemudian, Ibu mau tanya Ibu, kalau seandainya ini tadi kan kita mencuri ya, mencuri ini, apakah tidak nanti menjadi plagiat? Atau kita olah dulu kalimatnya? Sebab kalau pas kita cek dengan melalui plagiarisme aplikasi itu
kata-kata yang Iya. itu. Bu, yang dicuri bukan karyanya, tapi jurnalnya, artikelnya. Artikelnya yang Bapak Ibu download itu artikelnya. Ya, Bapak Ibu tentunya nggak boleh mencuri karyanya. Kalau Bapak Ibu mau mensitasi, ya itu harus sesuai dengan cara-cara mensitasi yang benar. Jadi Bapak Ibu harus tahu cara menuliskan in-text citations-nya bagaimana, citations-nya bagaimana. Bapak Ibu harus merujuk pada referencing style tertentu. Yang terbaru kan APA 7 ya, paling tidak APA. Referencing style-nya apa? Apakah MLA, apakah APA, apakah Harvard, apakah Oxford, apakah Cambridge. Jadi apakah jurnal tersebut juga mempunyai referencing style tertentu ya. Kalau jurnal kebanyakan APA ya, APA 7. Tapi kalau proceedings yang dipublikasikan oleh publisher internasional, biasanya mereka mempunyai referencing style sendiri. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti arahan dari author's guideline. Dari jurnal yang Bapak Ibu rujuk. Misalnya itu Sinta 1 ya Bapak Ibu rujuk, Bapak Ibu harus mendownload author's guideline-nya, terus dibaca. Di dalam author's guideline-nya, apakah jurnal tersebut mengacu pada APA 7 atau jenis referensi style yang lain. Nah, begitu Bu Muji. Jadi bukan Ibu Bapak melihat mencuri karya, enggak. Yang di download itu adalah artikelnya. Yang kita cracking itu adalah jurnal artikelnya, bukan isinya. Begitu Bu ya. Nah, kemudian artikelnya harus menunjukkan kualitas substansi yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian artikel itu bisa diterima oleh akademik di bidangnya masing-masing ya. Kemudian artikel itu ditulis oleh scholars yang di bidangnya. Jadi seperti yang tadi saya kemukakan, Bapak Ibu harus mengenali scholar ya atau peneliti-peneliti di bidang Bapak Ibu. Jadi peneliti utama yang mencari teorinya siapa? Peneliti utama yang mengaplikasikan teori dari teori developers siapa? Ya, peneliti yang ya ada teori developers, ada teori practitioners, ada teori researchers. Jadi scholar atau peneliti-peneliti yang meneliti implementasi dari teori itu, dan expert-expert yang memformulasikan teori-teori formal tersebut. Yaitu macam-macam scholars ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bu Anita. Ya. Ini mungkin kita tambahkan 5 menit lagi. Setelah itu mungkin diskusi dan mungkin penjelasan tugas ya. Iya. 5 menit lagi. Ini secara cepat saja Bapak Ibu, ini nanti bisa silakan lihat beberapa contoh database yang Bapak Ibu bisa akses untuk navigasinya ya. Ini hanya alamat-alamat tadi itu saya cuplik tampilan-tampilan layarnya gitu ya supaya Bapak Ibu paham. Kemudian kita langsung saja secara cepat masuk pada manuskrip ya, manuskrip. Nah ini Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu menuliskan sebuah manuskrip itu Bapak Ibu sudah familiar dengan strukturnya ya. Ada introductions, method, results, dan discussion ya. Nah, ini secara sekilas perjalanan untuk publikasi ya. Memang benar-benar harus direview berulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah manuskrip yang berkualitas. Kemudian ekspektasi dari reviewer dan editor itu sebenarnya memang bermacam-macam, tapi intinya selalu berorientasi pada apakah substansi kita itu masuk pada aims and scope dari jurnal tersebut ya, dan substansinya tentunya akan direview berdasarkan checklist mereka sendiri. Jadi setiap editor itu mempunyai checklist untuk reviewer ya. Reviewer tinggal menuruti aja kira-kira substansinya itu sudah menuruti checklist tadi atau tidak. Kemudian masukan-masukannya apa, dan nanti hasil akhirnya apakah diberikan kesempatan untuk revisi dan resubmit atau tidak. Jadi ini tipikal struktur manuskrip, ada abstrak, kemudian judul, introductions, literature review, methodology, results, discussions, conclusions.
ada sebelum references itu bisa ada semacam acknowledgements ya, seperti di IJAL ada, kemudian ada notes of contributors ya, ada notes of contributors itu beberapa jurnal itu harus menuliskan kontributornya itu siapa aja gitu, secara singkat kita harus mengirimkan short biografi kita. Nah, untuk introductions Bapak Ibu, introductions ini ketika kita menuliskan pembukaan, Bapak Ibu harus menuliskan paling tidak ada 3 hal ini ya Bapak Ibu ya. Jadi global issue debates atau controversies discussion dari research areanya, kemudian significances atau research urgencies-nya, kemudian research aims-nya. Ya. Jadi di sini terkait dengan inadequacies of previous studies, gap novelty, research questions atau study objectives-nya. Jadi Bapak Ibu untuk struktur introduction itu seperti itu. Pertama Bapak Ibu menuliskan kira-kira apa sih yang terjadi pada research area itu, misalnya in the last decades atau in the last 10 years misalnya. Apakah ada kontroversi, apakah ada isu apa yang terdapat di situ. Kemudian Bapak Ibu harus mengembangkan significance-nya dengan menuliskan secara singkat atau mereview secara singkat konteks empiris ya, konteks praktis, konteks teoritis yang melatar belakangi penelitian Bapak Ibu. Nah, konteks ini, konteks teoritis, konteks empiris, dan konteks praktis itu akan berkorelasi dengan novelty, kebaruan yang Bapak Ibu tawarkan. Jadi manuskrip Bapak Ibu itu menawarkan kebaruan apa. Jadi penelitian kebaruan dari penelitian Bapak Ibu itu apa. Kebaruan itu akan bisa kita identifikasikan bila kita mengetahui previous studies, konteks empiris dan konteks praktis yang melatar belakangi penelitian kita itu apa. Jadi kayak semacam kita tahu posisi penelitian kita itu bagaimana. Oh, mengapa sih penelitian kita itu penting dilakukan? Oh, karena penelitian sebelumnya itu fokus utamanya ini, tetapi belum mengacu pada atau belum menyentuh fokus ini misalnya. Nah, itu kebaruan yang Bapak Ibu tawarkan. Ya. Nah, kebaruan itu tentunya akan berkorelasi dengan pertanyaan research questions yang Bapak Ibu tawarkan di situ. Ya. Nah, ini contoh global issues di sini ya. Misalnya for several decades studies on emotions in teaching, bla bla bla. Ini kalimat pertama ini adalah global issues Bapak Ibu. Ya. Ini secara cepat saja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca ya secara seksama. Silakan kalau ada pertanyaan yang terkait dengan introduction ini. Nah, sekarang literature review ya Bapak Ibu, literature review Bapak Ibu itu komposisinya mencakup ini Bapak Ibu. Jadi komposisinya ada theoretical framework, ada conceptual framework, ada empirical studies dan claim of evidence. Jadi ketika kita mereview kajian pustaka atau literature review, judulnya tentunya bukan theoretical framework, bukan ya. Judulnya bisa misalnya pedagogical content knowledge misalnya. Nah, pedagogical content knowledge ini kalau kita lihat judulnya adalah merepresentasikan theoretical framework-nya. Jadi review teoritisnya. Jadi literature review kita itu terdiri dari review teoritisnya, review konseptualnya, review empiris dulu ya, review empiris dan kemudian baru review konseptualnya. Jadi review teoritis, review empiris dan review konseptual. Itu paling tidak 3 itu yang pokok yang harus ada di dalam literature review kita. Penamaannya terserah Bapak Ibu, bisa misalnya review teoritisnya bisa teori utamanya apa, misalnya pedagogical content knowledge misalnya, atau mungkin teacher identity atau apa. Jadi variabel yang ada di dalam judul itu harus nampak di dalam literature review-nya. Kemudian metodologi, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah familiar aspek-aspek yang ada di dalam metodologi. Jadi harus ada research designs dan reasons-nya, research context, participant profile, data collections, data analysis, dan ethical considerations-nya.
research design and reasons. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa belajar dari jurnal-jurnal artikel yang Bapak Ibu citasi ya. Kalau jurnal artikelnya itu berkualitas, maka Bapak Ibu bisa belajar rhetorical strategies atau strategi beretorikanya, strategi dalam menuangkan ide-idenya. Kalau kita menuliskan research design itu apa aja sih yang harus kita tulis? Ya, jadi ketika kita membaca jurnal-jurnal penelitian, ternyata ketika kita menuliskan research design, itu kita tidak menuliskan misalnya ya definisi dari jenis penelitiannya apa ya. Jadi kita harus menuliskan kenapa sih jenis penelitian ini relevan dengan, kenapa desain penelitian ini relevan dengan penelitian kita. Yang kita tuliskan itu adalah rasional ya, kenapa penelitian ini tuh relevan dan bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Seperti itu. Jadi bukan definisi pengertian dari case study misalnya, bukan seperti itu. Kemudian research konteksnya, Bapak Ibu menuliskan konteksnya secara lugas ya. Karena kita kalau menulis artikel itu dibatasi oleh jumlah kata, maka kita memang tidak boleh too wordy, ya terlalu berlebar-lebar, harus sangat concise, sangat apa istilahnya concise itu lugas ya, tepat sasaran, ringkas, lugas. Kemudian profil dari participants-nya, cara mengoleksi data, cara menganalisa data, dan ethical considerations. Ethical considerations itu aspek-aspek etika dalam mengoleksi datanya, Bapak Ibu. Misalnya bagaimana cara Bapak Ibu merekrut participants-nya. Bagaimana Bapak Ibu cara mendapatkan kesediaan mereka. Apakah kesediaan mereka itu terkait dengan profesi mereka, apakah kesediaan mereka itu secara voluntary, secara sukarela atau apa. Itu termasuk ethical considerations Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu meminta consent atau izin ketika mereka akan terlibat dalam penelitian Bapak Ibu. Itu termasuk dalam ethical considerations. Kemudian untuk findings, presenting your findings and discussions, strateginya adalah you have to show the findings. Bapak Ibu harus mempresentasikan findings-nya. Nah, kemudian mohon maaf, Wanita. Ya. Apakah Jadi, bisa dicukupkan materinya? Kita lanjut dengan tanya jawab. Ya, bisa silakan. Ini nanti Bapak Ibu silakan baca sendiri dan sudah apa istilahnya sudah saya lengkapi ya dengan contoh-contohnya. Contoh-contohnya seperti ini, silahkan. Baiklah Pak Andri, itu yang Bapak Ibu itu yang bisa saya sajikan karena keterbatasan waktu. Saya tidak bisa membahas satu persatu dari slide ini. Silahkan Bapak Ibu cermati dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Anita sudah menjelaskan. Sekali lagi karena kendala waktu yang tersedia sangat singkat, mungkin tidak semua bagian yang telah dipersiapkan untuk bisa disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada 45 menit ke depan ya untuk berdiskusi dan kami persilakan kepada Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Mungkin setiap sesi ya kita bagi jadi 2 sesi dulu ya, 1 sesi 3 pertanyaan ditujukan kepada siapa dan mungkin langsung to the point karena waktu kita terbatas. Kami persilakan, silakan kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Siap. Ya, silakan Mas Najib untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Terima kasih, langsung saja yang kami hormati para profesor narasumber, Bapak Ibu sekalian. Saya di sini masuk di pilihan jurnal Mas Andri, tapi boleh ya tanya tentang buku ya? Ya silakan, nggak apa-apa. Ya, mungkin yang ingin saya tanyakan terkait konversi ya dari naskah tesis, skripsi dan seterusnya. Ini kebetulan sekali Bu, kami kemarin saya dengan Mas Andri, Pak Satya juga ini kemarin waktu uji kompetensi ini juga ada yang sudah pengalaman Tantowi di sini. Ini terkendala tentang bahasa ilmiah populer gitu ya. Nah ini gimana tipsnya untuk bisa mengkonversi dari bahasa-bahasa yang sifatnya akademik kemudian menjadi populer itu tadi.
Nah, yang terkait jurnal mungkin nanti kami mohon ini khususnya saya ini masih buta sekali ya terkait dengan karena belum pernah. Tapi ada sebenarnya pengalaman Bu ketika tulisan kami di UGM di Fakultas Ilmu Sosial Politik ini nggak tahu kok sama pengelola mungkin sudah dimasukkan menjadi jurnal ada di Google juga. Nah ini karena saya khususnya ini masih buta, nanti mohon ketika pembimbingan mungkin istilah-istilah yang sangat teknis sekali tadi seperti itu kami masih belum terlalu ini, mohon nanti dibimbing. Baik, terima kasih Mas Najib. Ini mungkin materi sudah kami bagikan di grup WA peserta. Nanti untuk khusus materi Bu Anita saya sarankan nanti membaca ulang dengan didampingi dengan Google Translate ya. Dan beberapa peserta minta diterjemahkan nanti secara mandiri diterjemahkan. Baik, penanya kedua Mbak Anggra, mungkin tutup poin Mbak Anggra, monggo. Ya, pertanyaan pertama untuk Prof. Yatmi. Bu, Prof. Yatminya enggak ada. Terus ke Mbak Anita dulu aja lah. Ke Mbak Anita. Oh, Prof. Yatmi balik lagi. Ya, ke Mbak Anita dulu. Mbak Anita, yang mau saya tanyakan itu, saya tuh terus terang gini ya. Selama ini kalau untuk jasa yang proofread, entah itu bahasa Indonesia atau jangan-jangan ini Prof. Yatmi juga tahu jawabannya ya. Untuk jasa proofread, entah itu yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris itu, kita bisa di mana? Maksudnya ada referensi kontaknya enggak untuk jasa proofread nggih? Soalnya kami terus terang kalau saya tuh juga kadang cuma minta tolong sama teman saya yang adalah dosen PBI di Sadar kebetulan kadang kayak gitu. Nah, tapi tapi kan dia sekarang sibuk juga kebetulan karena lagi S3 di luar negeri juga. Nah, mungkin kita perlu info tuh, jadi kayak layouter yang bisa bantu. Sok sibuk banget ya butuh layouter. Maksudnya tuh kadang tuh ada feedback tapi kita nggak ada waktu untuk layout gitu loh. Jadi ada yang bisa bantu nge-layout kah, terus proofread dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada referensi saya mau dibagi infonya. Tuh pertama. Terus kemudian untuk Prof. Yatmi, saya sebenarnya tertarik tadi dari tulisan ilmiah yang kemudian dijadikan buku. Jadi dari karya ilmiah, saya kan selama ini seringnya kayak nulis yaitu tadi di jurnal atau nulis pokoknya di proceeding konferensi kayak gitu-gitu. Nah, sekarang saya penasaran itu bisa ditransformasikan ke dalam buku, Prof. Nah, itu saya kayaknya nanti perlu privat nih sama Prof. Yatmi, semoga berkenan, Prof. Saya tertarik itu sih ya. Jadi nanti biar bisa fokus gitu, sudah tahu arahnya kemana, jadi tinggal mengembangkan. Matur suwun. Oke. Baik, terima kasih. Masih ada kan satu orang lagi untuk sesi pertama? Ada Mas Farid Suprianto. Monggo, Mas Farid. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas, Pak Andri? Jelas sekali, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati moderator dan juga panitia BIMTEK publikasi ilmiah ini. Mungkin langsung saja yang saya ingin tanyakan terkait pembuatan buku tutorial mungkin ini ke Bu Yatmi mungkin pembuatan tutorial misalkan tutorial terkait penggunaan aplikasi atau software SPSS atau Excel. Apakah nanti dalam pembuatan sebuah buku itu apakah nanti ada cross check terkait orisinilitas dari aplikasi yang kita gunakan untuk membuat buku tersebut? Apakah boleh mungkin kita menggunakan aplikasi mungkin tanda kutip non asli ataukah harus asli? Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Baik, Mas, ini pertanyaan teknis dari Mas Farid, jabatan Pranata Komuter ya? Analis data saya, Pak. Analis data, oke, analis data. Baik, kami persilakan terlebih dahulu pada Prof. Yatmi untuk bisa menjawab. Ada beberapa pertanyaan tadi, mungkin bisa langsung dijawabnya.
Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, Pak Najib, yang pertama bagaimana? Oh ya, ini yang dari laporan penelitian akhirnya, atau ini juga bisa menjawab langsung ke Mbak Anggra ya, Bu Anggra. Jadi bagaimana dari laporan penelitian, skripsi, tesis atau disertasi atau laporan penelitian biasa itu kalau ingin diubah menjadi buku, nah diubah menjadi buku. Ini diturunkan diksi-diksinya, diturunkan, jangan terlalu teknis. Contoh misalnya kalau di laporan penelitian kan tidak akan seperti ini. Mungkin saya mau membacakan dari buku kami yang berjudul Para Raja dan Pahlawan Perempuan serta Bidadari gitu ya. Itu kalimatnya gini antara lain. Ini kan seperti bahasa percakapan atau opini ya, seperti opini gitu. Jauh sebelum Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima, Presiden perempuan pertama yang, nah ini loh, ini tambahan nih, nah, ini tambahan nih, ini biar manis juga menambah informasi. Yang kelima, tahun sekian sampai sekian, Presiden perempuan pertama yang menduduki kursi kepresidenan setelah melalui perjuangan yang tidak mudah, telah ada sejumlah tokoh perempuan yang menjadi raja. Kalau karya ilmiah di jurnal itu tidak usah ditambahi bunga-bunga itu, ya, bunga-bunga itu. Bahkan yang mungkin Bapak Ibu seusia dengan saya mungkin nggak ada, atau bisa bertanya kepada kakaknya atau omnya atau tantenya, bagaimana ketika pada tahun berapa itu, tahun 2000-an lah, PDI Perjuangan menang di dalam pemilu, tetapi ternyata orang menolak dia menjadi, langsung diangkat jadi presiden. Jadi ini sistem pemerintahan yang berbeda. Nah, kalau ini sebuah sebuah karya ilmiah, itu nggak boleh ada bunga-bunga ini, ya. Menduduki kursi perdana setelah tidak ada, nah, gitu loh. Ini bahasanya diturunkan karena saya membayangkan kalau ini memang bukan buku referensi, ya, tetapi buku pengetahuan yang bisa dibaca siapa saja, itu tetap akan berbeda sekali. Nanti kutipan-kutipan tidak perlu ditulis nomor halamannya, ya. Memang penulis yang kita rujuk boleh harus disebutkan, tapi cukup tahun berapa, tidak harus dicek di halamannya berapa dan seterusnya gitu. Mereka adalah langsung titik, mereka adalah Ratu Sima, Tribuana Tunggadewi, di Aceh ada Sultanah Safiatuddin dan seterusnya. Perempuan sebagai raja juga ditemukan dalam folklore Indonesia. Misalnya kita pasti juga pernah, misalnya gini ya, ini kan kalimat yang diubah ya. Misalnya kita sudah mengenal, nah kata kita itu boleh dimunculkan untuk buku, tetapi untuk buku pengetahuan, ya. Tapi kalau untuk karya ilmiah tidak boleh kan ya, skripsi, tesis, disertasi nggak boleh. Misalnya kita mungkin masih ingat di Jogja dikenal ada Nyai Ratu Kidul, atau yang lebih dikenal dengan gitu seterusnya ya, tak? Di Jawa Tengah ada siapa tuh yang di Semarang itu, kok tiba-tiba lupa, ada Ratu Kalinyamat, ada Nyai Undang di Dayak dan seterusnya begitu. Itu jadi bahasanya lebih mengalir, lebih ringan. Kisah-kisah raja tersebut juga ditemukan dalam sebuah cerita yang sangat dikenal di Indonesia. Antara lain adalah dalam Babat Tanah Jawa. Terus diturunkan Babat Tanah Jawa adalah, jadi itu memang apa ya, bahasanya itu agak gini, deskriptif, agak ngelantur-ngelantur, berbunga-bunga itu kalau buku, tapi kalau artikel tidak boleh. Artikel itu harus to the point, padat, denotatif ya, kalau dalam segi semantik itu harus lebih ke denotatif, tapi kalau buku, nah itu ada bunga-bunga, pakai metafora, pakai yang konotasi-konotasi gitu. Itu mungkin Pak Najib bisa menjawab ya. Nggih, matur nuwun. Oke, mungkin gini aja, bandingkan buku pengetahuan yang untuk umum dan buku
buku-buku referensi, ya. Itu buku-buku referensi itu akan berbeda nanti kalau diterangkan begini dalam waktu yang terbatas agak susah. Tetapi kalau kita membandingkan dua buku itu akan kelihatan sekali kalau itu bukan akademik banget gitu. Terus untuk Bu Anggra, ya begini, kalau saya punya gini, sebenarnya dari buku-buku yang saya tulis itu gini, kalau makalah-makalah konferensi, apalagi tidak diterbitkan di dalam proceeding, terus atau artikel di jurnal yang dulu banget sudah kita pakai untuk naik pangkat, akan kita abadikan menjadi buku. Maka itu bisa ditulis ulang, ya, jadi monograf buku kita sendiri. Tapi nanti di belakang boleh dicantumkan, ini pernah di bagian keterangan ya, setelah sini di belakang itu boleh dicantumkan sumber tulisan ada di mana, itu boleh. Cuma memang tidak perlu itu dipakai untuk naik pangkat lagi. Nggak usah dipakai untuk naik pangkat lagi. Kalau saya kadang buku juga sebagai fungsi dokumen ya, fungsi dokumen dan fungsi biar kalau saya sudah meninggal itu ada warisan yang ditinggalkan kepada generasi berikutnya ya. Itu saya menggunakan teknik seperti itu. Karena ternyata nih dari artikel-artikel yang saya rujuk, walaupun itu tadinya adalah artikel ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi, akhirnya juga dikumpulkan di dalam buku. Jadi misalnya ini kalau di kajian feminisme itu kan ada seorang ahli yang namanya Ellen Siso ya. Ellen Siso itu tulisannya lupa, saya tiba-tiba lupa. Itu berarti sudah kurang minum ya. Itu di jurnal, tadinya di jurnal Laugh of Medusa, jadi gelak tawa Medusa ya. Jadi ya, Laugh of Medusa itu tadinya itu di artikel di jurnal yang diterbitkan Chicago University. Tapi ternyata itu akhirnya diterbitkan juga di buku dia gitu loh. Jadi begitu kalau saya yang artikel-artikel zaman saya masih muda dulu ya, di jurnal-jurnal sudah dipakai naik pangkat, nanti akan saya pilih. Ini yang menarik. Tapi bisa, karena ini kan terlalu teknis nih, kalau dari jurnal nih, nanti bahasanya diubah lagi gitu. Asal, tanda kutip ya, jangan dipakai untuk naik pangkat lagi. Mengapa? Bisa dianggap self-plagiarism gitu loh. Kalau dicek itu bisa dianggap self-plagiarism. Itu. Jadi ditulis ulang, boleh ditulis ulang. Mau itu punya kita sendiri kok. Asal nggak dipakai untuk naik pangkat. Ketahuan apa enggak itu kan kalau kita maksudnya di perkara atau tidak itu di perkara atau tidak itu kan kalau kita dipakai untuk naik pangkat karena kita mau memanfaatkan gitu ya. Ini ya di transformasi. Tapi juga lebih baik kalau yang ini memang kadang-kadang dulu kita ini ya Bu Anita sering kalau ada konferensi-konferensi itu ya, seminar nasional, seminar opo, kadang-kadang prosedingnya nggak jadi itu loh, nggak ada prosedingnya. Zaman belum musim proseding terindeks itu ya, kan rugi sebenarnya. Terus gimana? Nggak bisa dipakai. Kalaupun mau dipakai itu sedikit sekali, itu ditulis ulang aja, terus ulang jadi buku gitu. Jadi dosen saya Profesor Faruk di Universitas Gadjah Mada itu juga banyak melakukan seperti itu, tapi ya itu tadi tidak usah dipakai naik pangkat lagi. Gini itu ya. Terus apa lagi tadi? Oh, tentang proofreading untuk bahasa Indonesia. Kalau memang itu sifatnya pribadi ya. Dulu pernah loh ada di P3B, sekarang namanya apa ya Bu Anita? Di UNY. Ini pernah ya untuk yang bahasa Inggris juga selain translate, proofreading ya. Artikel-artikel yang mau dipublish. Yang bahasa Indonesia dulu juga ada loh, khusus jasa editorial bahasa Indonesia, tapi sekarang tidak hidup lagi. Di UNY kayaknya nggak hidup lagi.
nggak ada yang bertanggung jawab itu. Tapi kalau nanti dihidupkan lagi kayaknya oke deh ya. Tapi kalau di Universitas Gadjah Mada itu ada di Prodi Sastra atau Bahasa Sastra Indonesia. Itu ada yang mengelola. Mengapa kalau di Universitas Gadjah Mada memang prodi-prodi tertentu seperti Fakultas Ekonomi, apa gitu ya, teknik atau apa, mereka dosennya nggak mau nguji kalau belum ada surat keterangan ini sudah dibaca dan diberi masukan oleh ahlinya, editor bahasa Indonesia. Terus buku panduan, oh ini juga buku panduan kan itu buku tutorial ya, buku panduan harus jelas langkah-langkah dan seterusnya, apakah itu orisinal apa tidak. Nah itu memang harus, semua buku juga seperti itu, tidak hanya buku panduan, apakah ini ada bau-bau, ya, bau-bau mengambil milik orang, ya nggak apa-apa, ngambil tidak apa-apa, dicantumkan sumbernya, dibilang dimodifikasi. Siapa tahu manual book atau penggunaan apalah alat-alat yang ada di luar negeri itu tentu berbeda dengan kondisi di Indonesia. WC di barat aja bisa toilet di mana aja berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia sini becek kakean air ya. Tetapi kalau di Jepang, di Eropa musim nggak ada air ya Bapak Ibu, nggak ada air ya, nggak ada air. Itu kan ada manual booknya beda. Jadi boleh disebutkan. Terus untuk buku, kualitas buku sebelum dikirim ke penerbit sebenarnya setelah draft memang harus direview juga oleh ahlinya. Jadi oleh senior di bidang ilmu yang sama gitu untuk memberi masukan, bahkan juga ya iya ini kira-kira materinya benar enggak gitu ya, bahasanya sudah bagus apa tidak. Jadi memang kita juga harus bekerja sama dengan orang-orang untuk memvalidasi kualitas gitu, cross check tadi namanya ya, originalitas itu. Terus apa lagi yang belum ya? Ampun deh, Pak Andri, sudah semua kah? Kayaknya sudah terjawab semua, Bu. Oh ya, yes, terima kasih kalau sudah semuanya. Mungkin Bu Anita selanjutnya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yes, ya Pak Andri. Matur nuwun. Tadi pertanyaannya dari Pak Najid sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi semacam harapan supaya nanti pas sesi coaching bisa dibimbing. Insya Allah ya Pak, nanti kita bimbing. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu istilahnya membuat inventory hal-hal yang ingin ditanyakan atau dibimbing begitu. Selain nanti tentunya kan kata Pak Andri ada penugasan. Nah, kalau penugasan dari saya sebenarnya kalau misalnya menugaskan menulis satu draft manuskrip dalam waktu 1 minggu itu kok kayaknya nggak mungkin ya. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah punya draft manuskripnya. Nah, itu tinggal diperbaiki lagi berdasarkan struktur manuskrip yang tadi sudah saya berikan di slides ya, di PPT. Nah, kemudian untuk memberikan gambarannya lebih jelas nanti bisa saya kirimkan ke Pak Andri contoh jurnal internasional, tetapi karena ini special edition ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi ini jurnalnya itu dari Journal of International Students, itu jurnal internasional Bapak Ibu, cuman jurnal internasional ini itu mengakomodasi beberapa special issue dari beberapa bahasa. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu bahasa Indonesia itu diberi kesempatan untuk special issue, jadinya kontributornya itu semua berbahasa Indonesia. Nanti tapi seleksinya sesuai dengan standar jurnal internasional. Nanti bisa saya kirimkan contohnya. Bapak Ibu bisa mencoba mulai menulis judulnya, kemudian abstrak dan introduction-nya saja. Itu aja wis. Kalau dalam waktu seminggu, kalau tugas dari saya bisa itu saja yang bisa saya fokuskan untuk bimbingan nanti. Kalau untuk coaching, nah kalau misalnya Bapak Ibu udah punya draft manuskrip lengkap, nanti bisa saya lihat juga secara keseluruhannya bagaimana gitu. Itu ya Pak Najid untuk jawabannya. Kemudian untuk Mbak Anggra tadi informasi tentang jasa proofreading.
dan Translation. Iya, untuk kalau di UN-nya Bapak Ibu itu kami punya pusat bahasa sekarang. Ya dari dulu sih punya pusat bahasa seperti tadi Prof bilang juga. Jadi pusat bahasa kami juga menerima jasa proofreading dan translation ya. Biasanya kalau dosen-dosen UNY menulis manuskrip ingin diterjemahkan dan di proofread itu memang mereka cukup pergi ke pusat bahasa kami sih ya, memang seperti itu. Untuk SDM-nya ya SDM dari kami tentunya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu ingin di luar itu ada banyak beberapa jasa penterjemahan dan proofreading yang bisa di googling ya, di internet itu bisa Bapak Ibu temukan beberapa jasa proofreading dan translation. Salah satunya adalah Goodlingua. Goodlingua itu saya punya alamat emailnya dan kontaknya kalau Bapak Ibu berminat. Tadi Mbak Anggra ya, jadi bisa coba ke Goodlingua. Salah satunya itu. Kalau mau cari beberapa referensi ya bisa di googling itu. Sekarang sudah banyak ya jasa penterjemahan dan proofreading yang didirikan di Indonesia ya. Kalau di luar negeri dulu tentunya saya ketika S3 di Australia juga memakai jasa proofreading, tidak translation ya, karena kan disertasinya sudah dalam bahasa Inggris. Proofreading oleh proofreader, istilahnya proofreader yang memang sudah berlisensi di Australia. Kalau misalnya kita pakai jasa yang dari luar negeri tentunya lebih mahal ya, karena hitungannya per jam. Per jamnya itu $50 kalau nggak salah. Jadi satu manuskrip itu bisa tergantung berapa jam yang ditempuh ya, atau berapa jam yang dikeluarkan oleh proofreadernya begitu. Begitu Mbak Anggra tadi untuk jasa proofreading dan translationnya. Terus ada lagi, apalagi tadi ya? Sepertinya ya itu ya yang pertanyaan untuk saya. Nanti mungkin bisa tahu emailnya Bu Anita buat yang tadi apa? Ya, Goodlingua ya. Ya, nanti coba saya cek di email saya, nanti saya kirimkan ke Pak Andri. Iya, saya soalnya browsing Goodlingua nih Braces malah nih. Oh, bentar saya cek sekilas email saya kemarin. Goodlingua, iya ada nih. Sebentar, goodlingua.com. Goodlingua.com. Ya, alamatnya linda@goodlingua.com. Sebentar, ini saya copy address, saya copy. Ini saya cek kan. Tapi ini global ya? Maksudnya internasional ya nih? Ini di Indonesia kayaknya. Indonesia. Oh, ini. Ya, Indonesia. Oh, Goodlingua.com. Ya. Ini alamatnya, sebentar, alamatnya, websitenya. Kalau ini per artikel, Bu Anita? Iya, per artikel. Ini coba bisa dicek di alamat websitenya, sebentar, saya kopikan. Terima kasih informasinya Bu Anita. Selanjutnya mungkin masih ada waktu 2 penanya ya. Ini sudah ada resen Mbak Mila Anggra ini, dan mungkin 1 orang lagi. Mbak Mila, silakan. Ya, terima kasih. Baik, Pak Suroyo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu, sebelumnya terima kasih kepada moderator Mas Andri dan juga yang terhormat segenap narasumber Profesor Wiyatmi dan juga Ibu Anita. Jadi mohon izin saya Mila Anggreni izin bertanya kepada Ibu Anita. Beberapa jurnal Ibu yang saya, beberapa artikel yang saya buat itu terkait dengan human resource, dan rujukan jurnalnya tidak begitu sulit ya, karena saya mengambil dari Elsevier, kemudian ProQuest dan juga Emerald. Nah kemudian karena saya ingin pada spesialisasi saya pada saat mengajar, yaitu di aset, begitu nggih. Sehingga ini hal baru, saya ingin terkait dengan penggunaan aplikasi pada aset, begitu. Nah, referensi atau rujukan jurnalnya, ini saya yang masih kesulitan, Bu Anita. Karena kaitannya dengan tadi apa yang penjara sampaikan, seperti orang memasak, bahan-bahannya dipastikan berkualitas, begitu. Nah, saya ingin mendapatkan rujukan untuk jurnal yang terkait dengan
aset begitu. Bagaimana caranya mendapatkan jurnal yang betul-betul bagus sebagai rujukan? Apakah cukup dengan kita menuliskan keywordnya saja, ataukah bagaimana begitu Ibu? Mohon pencerahannya Ibu Anita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mila. Selanjutnya Pak Suroyo, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ibu narasumber, Prof. Wiyatmi dan Prof. Anita, yang saya hormati Pak Moderator dan panitia. Monggo Pak Suroyo, bisa dilanjutkan. Di unmute dulu Bapak. Oh iya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Prof. Wiyatmi dan Prof. Anita, yang saya hormati Bapak Moderator Pak Adri dan teman-teman semua yang berbahagia. Saya ingin mengajukan pertanyaan Bu ke Prof. Wiyatmi ya. Yang pertama kait dengan tadi yang tidak dibahas itu di buku ajar ya. Jadi buku ajar tidak dibahas. Padahal untuk teman-teman Widyaswara ini justru di setiap mengajar itu memang ada modul yang dari Lembaga Abdisan Negara. Tapi ada juga beberapa mata pelajaran juga justru modulnya juga tidak ada. Seperti kemarin workshop PKN itu ada 2 materi yang tidak ada modulnya. Artinya sebenarnya setiap Widyaswara ini harus membuat yang namanya bahan ajar di setiap dia menyampaikan materi, selain ada modul yang mungkin telah ditetapkan oleh Lembaga Abdisan Negara atau lembaga penyelenggara diklat yang lain. Jadi sebetulnya seandainya memang di forum ini nanti juga diizinkan untuk penugasan itu dalam bentuk bahan ajar, saya pikir itu juga sesuatu yang bermanfaat. Dan mungkin salah satunya saya akan memilih membuat bahan ajar itu gitu Prof. Ini yang kemudian yang kedua Prof, kaitannya dengan kalau tadi buku tentang buku yang sifatnya pengetahuan Prof. Gimana kalau kemudian penulisan kita itu didominasi oleh tafsir rasional. Jadi tafsir rasional, karena kan ada juga metodologi seperti itu, jadi tafsir rasional. Walaupun tetap juga ada rujukannya saja, kita membuat tafsir rasional. Tadi karena di penjelasan Prof. Wiyatmi tadi disampaikan bahwa buku ini harus fakta real, gitu. Fakta real yang kalau itu tafsir rasional mungkin juga dikatakan sebagai sebuah buku gitu. Tapi menurut saya ada metodologi penulisan itu yang itu berdasarkan pada tafsir rasional. Umpamanya kita melihat sebuah fakta. Ini yang saya sebenarnya tertarik untuk akan saya tulis ini Bu. Ini itu terkait dengan bagaimana pembuatan Candi Prambanan dan Candi Borobudur ya. Jadi itu kan sangat sulit. Itu kan jelas ada faktanya, ada candi, dan kemudian kita akan buat sebuah tafsir rasional dan kemudian kita tuangkan dalam sebuah tulisan, mungkin juga buku. Nah, ini apakah hal demikian juga diperbolehkan sebenarnya, dan apakah ini juga termasuk sebuah buku? Itu saja Prof dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kedua penanya. Langsung saya dijawab Ibu Prof. Wiyatmi dan Bu Anita. Monggo. Ada 2 penanya. Ya, siapa dulu ini, Prof. Wiyatmi dulu atau silakan Prof. Wiyatmi? Oke, boleh. Terima kasih Pak Suroyo pertanyaannya. Jadi buku ajar ya. Mohon maaf, saya memang di sini tadi tidak menjelaskan rinci ya, secara rinci tentang buku ajar, tetapi dari slide yang karakteristik perbedaan buku ajar, buku pengetahuan, buku referensi itu bisa dilihat. Jadi perbedaannya di mana, bahwa boleh ya, saya kira boleh ya
kalau di sini ada yang nanti misalnya Pak Suroyo ingin membuat buku ajar atau modul pembelajaran yang lebih sederhana, itu modul pembelajaran gitu. Kalau itu lebih bermanfaat, silahkan monggo gitu ya. Silahkan ya, boleh nanti saya eh, saya bantu gitu, karena saya juga punya pengalaman untuk menulis itu modul dari Universitas Terbuka. Itu pernah dua modul yang pernah saya tulis di dua modul ya, apa namanya, dua mata pelajaran yang pernah saya buat ya. Harus memang sebenarnya mudah-mudah gampang buku ajar ini, karena harus menjadi dasar untuk mata kuliah atau mata pelajaran tertentu. Harus tujuan pembelajarannya sama, terus nanti isi harus ada latihan, harus ada latihan, ada rambu-rambu jawaban gitu. Nanti saya kirimkan kalau dibutuhkan formatnya seperti apa. Kemudian apakah menulis buku, tadi saya katakan harus berdasarkan fakta, data. Data ini kan ada dua macam, yaitu data yang bersifat real dari realitas empiris, dan data-data yang berasal dari dokumen dan hasil penelitian sebelumnya. Jadi misalnya akan menulis tentang sejarah Candi Prambanan. Tentu sekarang Candi Prambanan dari waktu ke waktu, misalnya begitu nggih, Pak Suroyo. Jadi kalau ini buku pengetahuan, nah itu mulai dari kondisi yang sekarang, Candi Prambanan seperti ini. Ini sudah mengalami renovasi keberapa, mungkin setelah gempa harus ada itu. Ceritakan dari yang sekarang, kemudian balik ke belakang, tentu ada dokumen-dokumen arkeologi, ya, dokumen catatan-catatan arkeologi yang itu juga ditafsirkan, termasuk kita boleh loh menafsirkan misalnya apakah ada hubungan, apakah benar mitos yang berkembang di masyarakat bahwa Candi Prambanan itu sebenarnya dibuat oleh Mas Bandung Bondowoso gitu loh, misalnya sebagai syarat pernikahan dengan Roro Jonggrang misalnya. Apakah itu hanya legenda atau hanya cerita saja, legenda namanya, legenda, ataukah itu di dalam fakta historis itu seperti itu keadaannya? Oh, ternyata tidak. Nah, itu nanti. Jadi kita bisa menafsirkan dari dokumen-dokumen yang ada, dari narasi, dari cerita rakyat, lalu kita menginterpretasikan, menyimpulkan. Jadi sebenarnya Candi Prambanan itu apa sih? Kan tentu berbeda antara cerita rakyat dan fakta arkeologis. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya seperti apa? Bahkan ini juga menarik. Saya pernah baca atau pernah nyimak di YouTube ya, bahwa cerita tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso ini ada juga loh yang cerita itu dibuat oleh para orientalis gitu loh, para orientalis yang mengisahkan tentang cerita yang bersifat legenda tadi. Jadi boleh kok itu ya. Memang yang namanya data itu bukan berarti real begitu ya. Jadi ada juga yang dokumen-dokumen. Jadi data itu ada yang sumber primer, tapi ada juga data yang sumber sekunder. Bahkan kita bisa tanya orang gitu loh, tanya orang. Itu saya kira sudah terjawab ya Pak Suroyo. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Terima kasih. Mohon bimbingannya, Prof, untuk ya, insya Allah, monggo kalau mau menulis. Ya, monggo, Bu Anita. Terima kasih, Prof. Tadi pertanyaannya dari Bu Mila ya. Bu Mila menemukan jurnal yang relevan. Tadi sudah saya contohkan, Bu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengeksplorasi alamat-alamat database yang tadi saya contohkan di slide ya. Saya contohkan di sini. Tadi kan sudah saya contohkan di Tela and Francis.
Jadi Bu Mila, ketika Bu Mila masuk ke database Taylor and Francis, itu Bu Mila akan terhubung dengan banyak jurnal di situ. Nah, yang paling penting adalah mengetikkan kata kunci yang benar-benar itu pas gitu ya. Kata kunci yang memang, nah kata kunci yang pas itu sebenarnya adalah research area Bapak Ibu apa? Ya, research area Bapak Ibu apa? Contohnya misalnya di sini kita coba browsing dari tadi ya. Oke, sebentar. Tadi saya udah buka banyak alamat. Oke. Oke, misalnya sebentar. Apa? Misalnya mau tadi Talent Francis udah ya. Coba dari Science Direct misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa misalnya dari Science Direct. Nah, seperti ini. Jadi tadi alamat-alamat di slide itu Bapak Ibu coba eksplorasi ya. Misalnya saya menekuni tadi ya English Genre Based Teaching misalnya. Nah, ini salah satu area penelitian yang saya tekuni. Nah, di sini Bapak Ibu akan dihubungkan dengan banyak hits ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau berapa tahun terakhir, misalnya 5 tahun terakhir dari 2002, 2021, 2020, 2019, 2018 ya, 5 tahun terakhir ya. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu bisa langsung oke. Ya, ini sudah langsung 5 tahun terakhir ya, mulai dari 2002 ini Bapak Ibu bisa lihat di sini judul-judulnya, misalnya Teaching Genre Awareness in English for General Academic Purposes. Tentunya kata kuncinya ini. Nah, tapi nanti Bapak Ibu perlu menyeleksi dari judulnya ya, yang benar-benar relevan dengan penelitian Bapak Ibu, yang benar-benar terkait dan akhirnya relevan. Tidak semua yang terkait itu relevan Bapak Ibu ya. Ini semua kan terkait dengan teaching genre atau genre based teaching ya. Tapi tidak semua yang terkait di sini itu relevan. Jadi benar-benar penelitian Bapak Ibu tuh sebenarnya tentang apa. Nah, ini bisa Bapak Ibu mencoba melihatnya dari judul dulu. Nah, kalau judulnya kira-kira agak terkait, bisa dicek lagi, bisa di-download PDF-nya, kemudian Bapak Ibu bisa mengecek abstraknya. Nah, di sini kita patokannya tidak pada jurnalnya apa gitu ya, Bu Mila, tapi Bapak Ibu bisa menemukan artikelnya dulu, terus nanti bisa dicek artikelnya ini pada jurnal apa gitu. Nah, karena kita masuknya pada database, Bu Mila, maka kita dihadapkan pada artikel-artikel yang diterbitkan dari berbagai jurnal, ya, berbagai jurnal yang dikelola oleh Science Direct. Jadi Science Direct, kemudian Taylor and Francis, kemudian Wiley Online Library, kemudian Emerald, Sage, Springer, itu semua database. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menghemat banyak waktu, tidak ngeklikin satu-satu jurnal, tapi sudah database, sudah diekspos dengan berbagai data jurnal artikel, tinggal melihat aja. Nah, kita ngelihat, oh artikelnya sudah relevan apa belum. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk pada jurnal, kalau masuk pada database semacam ini, Bapak Ibu nggak perlu khawatir terjebak pada artikel yang abal-abal ya, atau jurnal yang abal-abal, karena itu database-nya sudah kredibel. Ya, misalnya Bapak Ibu, misal lagi ya, masuk pada Wiley Online Library misalnya, sebentar. Ini ya, Wiley Online Library. Sudah nampak belum? Folder Ibu. Sebentar folder. Masih folder. Sebentar. Ya, Wiley Online Library. Nah ini juga database kan. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya mengetikkan English Genre Based Teaching. Nah, ini nanti Bapak Ibu dipaparkan pada hitsnya ini kan. Nah, ini semua terkait dengan genre based language teaching ini sangat relevan nih tentunya. Nah, nanti bisa dilihat nih. Nah, nanti kalau misalnya mau mengerucutkan jurnal saja, buku enggak.
Misalnya, oh saya nggak mau buku dulu, ya udah jurnal, klik aja jurnal. Ya, nah ini sudah semuanya jurnal aja. Buku sudah otomatis di-exclude oleh sistemnya. Di sini Bapak Ibu nggak akan menemukan buku. Tapi kalau oke buku nggak apa-apa, ya udah tadi tinggal diklik lagi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal benar-benar mengeksplorasi masing-masing database-nya, ya. Terus mau berapa ini waktunya ya, publication waktunya, kemudian jenisnya apa, filternya tinggal diutak-atik aja filternya. Ya. Begitu Bu Mila untuk jawabannya. Jadi silakan mengeksplorasi database di situ untuk menghemat waktu. Bapak Ibu tinggal masuk ke database ya. Kecuali Bapak Ibu misalnya Google Scholar itu juga nggak apa-apa juga digunakan. Tapi di Google Scholar itu Bapak Ibu masih campur aduk ya, masih campur aduk di situ. Nah, lebih enak kalau saya masuk langsung ke database macam Wiley Online Library atau Sage atau Springer. Biasanya kalau saya udah langsung masuk ke situ. Langganan saya Teller and Francis karena biasanya bidang saya lebih banyak diakomodasi oleh Teller and Francis. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membandingkan masing-masing database itu punya koleksi yang memadai yang mana ya untuk bidang Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa hafal ya, kalau Wiley Online Library untuk bidang saya kok kayaknya banyak yang kurang relevan, tapi kalau di misalnya di Sage banyak. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa menandai kalau Bapak Ibu sering bereksplorasi di database tersebut. Ya. Begitu Bu Mila? Ya, terima kasih Bu Anita atas penjelasannya. Jadi lebih efektif ya, karena biasanya kan saya harus masuk satu-satu Elsevier, kemudian Scopus atau ProQuest. Tapi ini tadi sudah ada pencerahan Ibu melalui ada Science Direct dan juga Wiley Online Library. Matur nuwun sangat Ibu atas penjelasannya. Sama-sama. Bapak Ibu di slide saya tadi nggak cuma ada Wiley Online Library dan apa tadi Science Direct ya, ada macam-macam, ada Sage. Ibu Mila kan sudah bereksplorasi di Emerald katanya, itu juga database. Kemudian Sage database, Springer, Teller and Francis, Wiley, Science Direct dan sebagainya. Silakan nanti dicoba satu-satu ya. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Anita. Baik teman, Bapak Ibu sekalian, ini sudah di penghujung acara kita. Tapi mungkin kita perlu perjelas lagi ya untuk penugasan. Tadi Bu Anita sudah menyampaikan untuk penugasan kelompok paper itu dengan menuliskan judul, abstrak, dan pendahuluan saja ya, selama 1 pekan ke depan. Kemudian untuk buku mungkin perlu diperjelas lagi kepada Prof. Yatmi, mungkin sampai apa output yang perlu dipersiapkan di pertemuan berikutnya. Oke, jadi paling tidak kalau buku tadi kita sudah, karena Pak Suroyo mintanya buku ajar, monggo ya. Silakan buku ajar. Jadi buku itu judul, terus outline, terus coba membuat ini pendahuluan, kira-kira menjelaskan mau buku ini untuk apa, jadi disebutkan ya buku ini ditujukan kepada siapa, begitu ya, mengapa itu dipilih, begitu. Jadi pendahuluan saja. Berarti outline sama dan dengan pendahuluan, judul, outline, pendahuluan. Okay. Nanti dari pendahuluan itu akan bisa diarahkan kemana. Karena pendahuluan untuk buku ajar beda dengan buku yang bukan buku ajar. McAllen? Izin Pak Andri. Ya, silakan. Bu Widi ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Andri atas waktunya. Nun sewu saya tujukan kepada narasumber. Nun sewu Ibu Yatmi, tadi kesepakatan untuk pembuatan buku ajar, menawi mboten salah. Buku ajar boleh, buku pengetahuan boleh, referensi nggih boleh. Iya. Karena kan sedikit-sedikit saya sudah ada persiapan untuk buku pengetahuan Ibu. Terima kasih Bu atas arahannya. Baik, kita perjelas ya, untuk buku bebas berbentuk buku ajar atau non buku ajar gitu. Begitu ya, Prof. Yatmi.
Baik, bebas untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira untuk sesi hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh dua narasumber, dan saya kira ini membuka atau menambah wawasan kita bersama, memperdalam pemahaman ya. Dan tentu saja karena acara ini diselenggarakan untuk meningkatkan produktivitas kita, maka diharapkan peserta workshop benar-benar menindaklanjuti tugas yang sudah disampaikan tadi dan mempersiapkan masing-masing tugasnya untuk bisa ditampilkan di sesi kedua, gitu ya. Dan semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan bisa bertemu kembali bersama dua narasumber yang sama, dan dari beliau nanti akan disampaikan masukan-masukan untuk perbaikan ya, agar buku tersebut bisa dilanjutkan atau diselesaikan dalam penulisan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih juga kepada peserta yang tetap bersemangat. Tercatat di sini ada 40 partisipan masih aktif ya, dan kita harapkan kembali kehadirannya di sesi yang kedua tanggal 18 Agustus. Saya moderator, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam membersamai Bapak Ibu sekalian dalam sesi pertama ini. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.